Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari dari tingkat 4A. Di sini saya akan mempresentasikan rencana usaha pengolahan tepung mokaf pada agroindustri Saung Mokaf di Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Harniati selaku dosen mata kuliah pengampu 1. Untuk yang kedua, Ibu Siti Syamsiah selaku dosen mata kuliah pengampu 2, serta Ibu Wahyu Trisnasari selaku dosen mata kuliah pengampu 3. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke slide selanjutnya. Yang melatar belakangi saya memilih rencana usaha di Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal itu adalah karena tanaman singkong itu menjadi prospek pertanian yang sangat menjanjikan di daerah Mekarwangi sendiri, dikarenakan usaha tersebut sudah turun-temurun dilakukan baik dalam kegiatan budidaya singkong maupun hingga agroindustri singkong. Untuk prospek komoditi unggulan agribisnis singkong di Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal merupakan usaha yang menjanjikan karena masyarakat setempat itu sangat terampil dalam mengolah produk pangan hasil olahan singkong. Dari hal ini kami dapat membuka usaha olahan singkong menjadi tepung mokaf. Untuk itu, berdasarkan wawancara kami dengan beberapa masyarakat sekitar yang berkecimpung dalam usaha tani singkong, beliau menegaskan bahwa di pasar induk TU Kemang Bogor kurangnya pasokan tepung mokaf, sedangkan dalam penjualan sangat dinantikan. Maka dari itu kami ingin merancang usaha agroindustri tepung mokaf di Mekarwangi. Selanjutnya yaitu gambaran umum agroindustri saung mokaf yang akan kami jelaskan lebih detail. Di sini terlihat jelas ada logo saung mokaf yang akan kami rencanakan. Untuk identitas perusahaan, di sini jenis usaha itu industri olahan, nama perusahaannya itu yaitu Saung Mokaf, produk yang dihasilkan yaitu tentu saja tepung mokaf. Untuk alamat di sini adalah alamat tempat tinggal saya, yaitu Kampung Bulakama, Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Untuk visi dan misi, yaitu untuk visinya menjadikan usaha pengolahan tepung mokaf dengan menamakan 3K, yaitu kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yang unggul di Mekarwangi. Untuk visinya sendiri ada 3. Yang pertama yaitu menyediakan produk pertanian yang berdaya saing tinggi. Yang kedua, menerapkan inovasi dan teknologi tepat guna terhadap produk yang dihasilkan. Yang ketiga, menjamin kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk yang aman, dipercaya konsumen, dan juga akan bersertifikat Badan Keamanan Makanan. Untuk sejarah saung mokaf sendiri, dalam perencanaan bisnis ini kami memikirkan hal-hal baru yang belum dijumpai oleh masyarakat. Nah, untuk daerah saya sendiri dalam kegiatan pengolahannya, terlebih lagi komunitas unggulan yang mendukung untuk merancang usaha bisnis olahan tepung mokaf dengan kualitas, kontinuitas, kuantitas yang harus terus dijaga dan dipercaya oleh konsumen. Di dalam kegiatan usaha teknologi inovasi pertanian harus menjadi peran utama yang akan digunakan oleh kami dalam mendukung pengolahan hasil yang mumpuni dan maksimal. Nah, di slide selanjutnya ini ada jenis usaha, status usaha, dan juga alasan pemilihan usaha.
Untuk jenis usaha sendiri, kegiatan perencanaan bisnis ini terfokus pada pengolahan tepung mokaf karena komoditas unggulan di Mekarwangi yaitu singkong. Nah, untuk usaha budidaya hingga pengolahan singkong merupakan mata pencaharian sebagian besar masyarakat Mekarwangi, baik sebagai pekerja maupun usaha sampingan. Yang kedua di sini ada status usaha saung mokaf. Nah, dalam merencanakan bisnis, kami merencanakan bersama tim. Kami juga belum mempunyai surat atau status izin usaha. Namun kedepannya kami dan tim akan melengkapi dengan surat keputusan izin usaha dari lembaga atau instansi pemerintah agar usaha kami ini berjalan dengan sebagaimana mestinya. Nah, yang ketiga ini apa sih alasan pemilihan usaha ini? Nah, untuk pengolahan tepung mokaf ini menjadi daya tarik tersendiri karena mokaf adalah tepung serbaguna yang dapat diolah menjadi makanan apapun, menggantikan tepung terigu, tepung tapioka dan lain sebagainya. Nah, Mekarwangi sendiri memiliki komoditas unggulan yaitu singkong atau ubi kayu. Dari sini kami dan tim tertarik membuka usaha baru sebagai pengganti usaha tape singkong yang lambat laun makin merosot di daerah Mekarwangi ini, serta menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar maupun konsumen yang berbelanja di Pasar Induk TU Kemang Bogor. Nah, untuk slide selanjutnya ini yaitu ada aspek pasar. Di sini ada perkembangan pasar, strategi pemasaran, target maupun pangsa pasar. Untuk perkembangan pasar sendiri, seiring tingginya permintaan suatu produk tentu akan diikuti dengan meningkatnya harga dari produk tersebut. Nah, untuk permintaan singkong dunia ini dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, untuk pada tahun 2005, total ekspor singkong dunia sebesar 92.908 ton, sedangkan pada tahun 2006, total ekspor meningkat sejumlah 139.906 ton. Peningkatan ekspor singkong basah juga diikuti dengan peningkatan ekspor singkong olahan, di mana pada tahun 2006 sebesar 14 juta ton dan pada tahun 2007 menjadi 31 juta ton. Diperkirakan untuk beberapa tahun ke depan, permintaan singkong akan terus meningkat seiring dengan gencarnya program pemakaian bahan bakar nabati. Nah, yang kedua ini ada strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran ini ada segmentasi tepung, di mana segmentasi ini berdasarkan segmentasi demografi, yaitu pembagian pasar berdasarkan variabel, yaitu untuk semua kalangan usia. Untuk segmentasi geografi itu untuk pemasarannya sendiri itu ke pasar TU. Untuk segmentasi behavioris itu selera konsumen itu semakin meningkat karena kurangnya pasokan dari pasar TU sendiri. Untuk segmentasi psikografis itu pembagian pasar berdasarkan gaya hidup dan juga kepribadian untuk menggunakan tepung mokaf ini sebagai bahan olahan makanan. Selanjutnya ini ada target pasar dalam pengolahan tepung mokaf sendiri yang dilakukan setiap hari atau dalam jangka waktu seminggu tuh 4 kali. Nah, untuk posisinya itu mokaf memiliki selera serat dan kalsium tinggi serta kadar lemak rendah. Pembuatan tepung ini pun diproses secara organik. Selanjutnya ini ada pangsa pasar. Jadi untuk pangsa pasar sendiri ada sasaran internal maupun sasaran eksternal. Untuk sasaran internal itu adalah pengelolaan dan tenaga kerja saung mokaf. Sasaran ini harus dapat diperhatikan karena sasaran tersebut merupakan sumber daya manusia yang mampu membuat program-program yang baik bagi olahan tepung mokaf. Sedangkan sasaran eksternal terbagi menjadi dua, yaitu formal dan non-formal.
sasaran formal seperti pemerintahan dan daerah lembaga, sedangkan sasaran eksternal non formal terdiri dari individu dan mitra yang memiliki nilai jual yang tinggi. Slide selanjutnya ini adalah bauran pemasaran atau marketing mix. Di sini ada 4 poin penting atau 4 P yang menjadi hal penting dalam merencanakan suatu usaha. Yang pertama adalah produk atau produk. Produk yang akan dihasilkan itu berupa tepung mokaf yang berasal dari bahan baku singkong asli budidaya petani Mekarwangi di Mekarwangi yang akan diproses selanjutnya di saung mokaf. Untuk price atau harga tepung mokaf yang akan ditetapkan itu sebesar 17.500 itu untuk kemasan 1 kilo hingga 650.000 untuk kemasan karung. Selanjutnya ada place atau tempat. Lokasi usaha terletak di Mekarwangi, Kota Bogor, tepatnya di Kampung Bulakamah. Untuk pemasarannya sendiri akan dijual di Pasar Induk TU Kemang Bogor. Nah, untuk promotion atau promosi dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode langsung maupun tidak langsung. Untuk metode langsung itu mengajak masyarakat untuk mencintai tepung mokaf hasil dari daerahnya sendiri. Dan juga metode tidak langsung itu melakukan promosi di sosial media atau marketplace yang terkenal seperti Shopee, Tokopedia, dan juga Instagram dan Facebook. Selanjutnya di sini ada analisis SWOT, ada 2 gambar yang menjadi kesimpulan kami dalam menyusun rencana usaha tepung mokaf. Berdasarkan grafik pada posisi SWOT ini, perencanaan bisnis berada pada koordinat 1,380 dan juga 0,741 yang berada pada posisi daerah 1 yaitu grow and build atau pada strategi agresif. Daerah 1 ini menggambarkan kemampuan bisnis dalam respon lingkungan internal maupun eksternal sudah sangat baik. Strategi yang dapat diterapkan pada posisi growth and build akan dapat mencapai pertumbuhan yang lebih sempurna baik dalam penjualan aset dan juga keuntungan, yaitu strategi agresif, penetrasi pasar, pengembangan produk, pengembangan pasar, dan juga strategi diversifikasi yaitu integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal. Selanjutnya ini ada aspek yuridis, yaitu ada produk, badan usaha, dan juga kegiatan usaha. Untuk produk sendiri yang dihasilkan oleh saung mokaf ini akan dapat dipercayai dan teruji teknis dengan penerapan dan kesesuaian berdasarkan standar GHP atau Good Handling Practices dan teknologi dalam pencampuran bahan atau Strater BIMO CF. Selanjutnya di sini ada badan usaha. Saung mokaf ini merupakan agroindustri yang berbadan hukum perseorangan dan juga kegiatan usahanya ini saung mokaf nantinya akan bekerja sama atau bermitra dengan para petani singkong di Mekarwangi dan juga sekitar Jawa Barat dengan tujuan agar agroindustri tepung mokaf dapat terus menjaga kontinuitas produk dalam perizinan usaha sebelum tanah pemilik pribadi yang belum termanfaatkan. Nah, untuk aspek teknis sendiri ada keadaan lokasi, di mana keadaan lokasi ini dalam letak pasarnya itu dituju untuk pasar induk TU Bogor dan juga letak produksi itu di Mekarwangi. Karena ini sangat berdekatan dan juga peluangnya itu sangat besar. Untuk proses produksi sendiri di sini banyak tahapannya. Dan juga di sini juga kita menggunakan teknologi starter BIMO CF untuk menjamin kualitas dan kontinuitas produk. Nah, dapat diperkirakan juga bahwa
Pada proses pengolahan ini, setiap satu kali proses pengolahan tepung mokaf menghasilkan tepung mokaf sebanyak kurang lebih 89 kg. Ini berarti rendemen proses produksi tepung mokaf yang akan dilakukan oleh sang mokaf sebesar kurang lebih 34% dengan total biaya dan taksiran produksi input saung mokaf. Nah, dalam menjamin aspek teknis ini tentu ada aspek sosial dan juga lingkungan. Untuk dampak terhadap masyarakat dengan adanya rencana bisnis agroindustri saung mokaf ini, khususnya bagi masyarakat yang berada di Mekarwangi, adalah terciptanya lapangan kerja baik laki-laki maupun perempuan dengan rentang usia 19 tahun ke atas, dan juga dalam perencanaan ini membawa pengaruh baik. Selanjutnya ada dampak terhadap lingkungan. Kondisi awal lahan akan sangat tidak terawat. Posisi pinggiran lahan yang kurang baik cukup beresiko terjadi erosi, mengingat sering terjadinya hujan deras di Mekarwangi. Nah, masuk ke aspek yang paling penting, yaitu aspek finansial. Dalam aspek finansial ini terlihat jelas di sini kami membuat denah lokasi perencanaan usaha. Di sini untuk keterangan dulu, kebutuhan lahan seluas 4.000 meter persegi dengan areal bangunan tempat produksi seluas 250 meter persegi, lantai jemur 3.000 meter persegi, bak cuci, bak fermentasi itu 240 meter persegi, gudang untuk bahan baku seluas 300 meter persegi dan gudang untuk tepung mokaf seluas 210 meter persegi. Ini berdasarkan rencana kami dalam membuat usaha. Untuk kurang dan lebihnya kami akan evaluasi dan perbaiki ke depannya. Nah, di sini di slide selanjutnya ini ada tabel 9, yaitu modal tetap atau investasi. Untuk modal tetapnya di sini sudah terinci bahwa total seluruhnya itu ada Rp319.835.000. Dan untuk tabel 10 yaitu biaya penyusutannya itu sebesar Rp18.821.000. Di sini ada 3 tabel yang menjadi hal penting dalam merencanakan usaha. Yang pertama yaitu tabel 11 adalah modal kerja per bulan. Di sini ada 7 poin yang menjadi hal penting dalam menunjang modal kerja ini dengan total Rp17.456.000. Nah, untuk selanjutnya itu adalah tabel 12, yaitu sumber pendanaan. Sumber pendanaan ini ada 2, sumber pendanaan pribadi yaitu 200 juta, sedangkan sumber dana pinjaman itu 200 juta, sehingga proporsi pinjaman ini adalah sumber pendanaan ini adalah 50%. Dalam menunjang tersebut, jadwal pengembalian pinjaman kepada Bank BRI oleh sang mokaf itu per periodenya itu Rp80 juta. Poin 6 ini yaitu proyeksi penerimaan atau revenue dan juga biaya kos. Dalam penjualan tepung mokaf per tahun itu sebesar Rp374.400.000. Untuk bunga modal berasal dari bank, yaitu jika ditotalkan Rp20.971.125. Sedangkan amortisasi itu Rp4.194.225. Selanjutnya untuk poin 7, proyeksi laba rugi per tahun. Untuk penerimaan Rp374.400.000. Untuk biaya kos itu Rp266.907.022.5. Laba sebelum pajak itu dikurang sehingga totalnya itu Rp107.492.775.
Dan untuk RC rasio itu sebesar 1,40. Nah, di tabel 14 ini ada komponen biaya tetap dan biaya variabel, sehingga biaya total tetap dan biaya variabel itu sebesar Rp266.907.225. Di tabel 15 ini ada titik pulang pokok atau payback period. Di sini ada periode pengembalian itu dalam jangka waktu 2 tahun 4,5 bulan. Sedangkan BEP dalam rupiah di sini yaitu Rp143.407.880 per tahunnya. Untuk BEP dalam kilo itu 22.062.750 kilo per tahun. Nah, untuk slide selanjutnya ini ada tabel 16 atau arus kas. Di sini kita langsung saja kepada kas akhir yang untuk tahun pertama itu sebesar Rp193 juta. Untuk tahun kedua itu Rp307 juta. Untuk tahun ketiga itu Rp420 juta. Untuk tahun keempat itu adalah Rp534 juta. Untuk tahun kelima itu sebesar Rp647 juta. Nah, selanjutnya ini ada analisis NPV, BC, dan IRR dalam agroindustri saung mokaf. Untuk kesimpulannya, dalam gross BC ini 1,54 yaitu layak, net BC 2,23 dengan kriteria layak, IRR 65,51% dengan kriteria layak, NPV yaitu 20% yang positif, NPV 66% yang negatif. Jadi kesimpulannya itu saat tersebut layak dijalankan atau grow project karena nilai manfaat lebih besar dari biaya atau gross BC dan net BC kurang dari 1, lebih dari 1, dan tingkat pengembalian internal IRL lebih besar dari suku bunga bank. Nah, untuk tabel terakhir dalam perencanaan bisnis ini adalah analisis kepekaan atau sensitivitas analisis. Jadi di sini udah terlihat jelas perbandingannya. Jadi pada perencanaan bisnis ini analisis yang dilakukan untuk menguji apakah biaya produksi dan harga bahan baku ke agroindustri saung mokaf berpengaruh terhadap keberlangsungan saung mokaf di masa yang akan datang adalah dengan cara menguji sensitivitasan usaha. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak sudah menonton video presentasi ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang melakukan usaha atau berkecimpung dalam usaha agribisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.